Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas asal-usul mitologi Yunani kuno. Oh iya, sebagai informasi, mitologi bisa saja memiliki beberapa versi berbeda, namun pada intinya sama. Jadi saya mohon untuk kalian nikmati saja video ini, dan jika ada versi lain dari mitologi Yunani, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Untuk generasi dewa Yunani kuno bisa kita bagi menjadi 3 generasi, yaitu The Primordials sebagai generasi pertama, The Titans sebagai generasi kedua, dan The Olympians sebagai generasi ketiga. Kita akan mulai dulu dari The Primordials atau Protogenoi, yang berarti sekelompok dewa yang lahir di awal terciptanya alam semesta. Jadi pada mulanya, di alam semesta ini hanya ada chaos saja, di mana chaos adalah sosok tidak berbentuk, tidak berwujud, dan misterius. Chaos ini merupakan sebuah wujud awal dalam mitologi Yunani. Dewa-dewi Yunani kuno muncul dari wujud ini. Dalam bahasa modern, chaos berarti kekacauan, di mana tidak ada aturan dan tata tertib di chaos. Selain itu, chaos juga bisa berarti kekosongan yang luas atau jurang. Dari sini aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa artinya adalah chaos melambangkan suatu hal baru yang muncul melalui penggabungan dari hal yang jauh. Sebagai contoh, gabungan langit dan bumi serta dewa dan manusia. Dari chaos ini muncul beberapa dewa lagi, yaitu Erebos yang artinya gelap gulita, bayangan, atau perwujudan dari kegelapan. Menurut puisi Theogonia karya Hesiodas, Erebos merupakan salah satu protogenoi atau anak-anak chaos. Lalu ada juga Nyx yang disebut sebagai dewi malam yang misterius. Selain Erebos dan Nyx yang ada di dunia, saat itu hanyalah kesunyian, kegelapan, kekosongan, dan ketidakterbatasan. Kemudian lahirlah Eros sang dewa cinta, Gaia, dewi perwujudan dari bumi, sebagai protogenoi pertama yang muncul setelah chaos. Gaia dikenal sebagai ibu dari semua hal. Gaia sebagai perwujudan dari bumi menjadi fondasi bagi surga yang nantinya akan menjadi Olympus. Kemudian Gaia melahirkan Uranus atau langit yang merupakan putra sekaligus suami dari Gaia. Lalu ia juga melahirkan Pontus atau laut dan Urea bukit-bukit. Uranus menjadi representasi dari langit dengan berbagai keindahannya. Uranus juga merasa bahwa ia setara dengan Gaia. Itulah mengapa ia menikah dengan ibunya sendiri. Dalam mitologi Yunani kayak gini sih wajar aja ya kalau menikah sama saudaranya sendiri atau sama ibu kandungnya sendiri. Nah, melalui pernikahan ini Gaia melahirkan Cyclops, Hecatoncheir, dan Titan. Karena bentuk dari Cyclops dan Hecatoncheir jelek, Uranus tidak menyukai mereka. Ia lalu menyembunyikan mereka di Tartaros atau ususnya Gaia. Hal ini menyebabkan rasa sakit mendalam pada diri Gaia, hingga ia membentuk sebuah sabit dari batu api abu-abu. Gaia menjadi dendam kepada suaminya, Uranus, dan ingin membalas dendam kepada suaminya. Ia lalu memerintahkan anak-anaknya, yaitu para Titan. Namun tidak ada yang berani melawan Uranus selain Cronus. Di malam hari ketika Uranus tidur, alat kelaminnya dipotong oleh Cronus dan dari darah yang mengucur, lahirlah Aphrodite, ratu kecantikan, Erinnyes raksasa, Nimfa para peri, dan juga Meliai, peri pohon abu. Sebagai imbalan atas keberaniannya, Cronus dijadikan sebagai penguasa dunia. Karena murka kepada Cronus, Uranus kemudian meramalkan bahwa Cronus akan digulingkan dari tahta oleh putranya sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke generasi yang kedua, yaitu The Titans. Ada 12 Titan yang merupakan keturunan dari Gaia, yang terdiri dari 6 Titan pria generasi pertama dan 6 Titan wanita generasi pertama. Sementara itu, generasi kedua merupakan anak-anak dari Titan generasi pertama. Keenam Titan pria itu adalah yang pertama Okeanos, sang Titan lautan dan samudra. Ia dipercaya sebagai samudra dunia, yaitu suatu lautan raksasa yang mengelilingi dan melingkupi dunia. Yang kedua Hyperion, dijuluki sebagai Titan cahaya serta sering dikaitkan dengan matahari. Yang ketiga adalah Koios, yang merupakan Titan kecerdasan dan pikiran ingin tahu. Yang keempat, Krios, melambangkan satu dari 4 pilar dunia, yaitu pilar selatan. Yang kelima, Lapetos, melambangkan pilar bagian barat. Yang keenam adalah Cronus, sang Titan waktu yang memimpin para Titan. Lalu untuk Titan wanita antara lain adalah Mnemosyne, sang Titan ingatan dan memori, Tethys, Titan sekaligus Dewi Laut, Theia, Titan cahaya terang, Phoebe, Titan bulan dan kebrilianan, Themis, Titan hukum alam, Rhea atau ibu para dewa. Cronus menikah dengan Rhea dan dikaruniai beberapa anak-anak. Namun karena ramalan Uranus yang mengatakan ia akan dikalahkan oleh anaknya sendiri, atau seperti yang dilakukan Cronus dahulu pada ayahnya, ia memakan semua anak-anak yang dilahirkan Rhea.
Demeter, Hera, Hades, Hestia, dan Poseidon berhasil ditelan olehnya. Karena kesal anak-anaknya dimakan terus, ketika melahirkan Zeus, Rhea diam-diam melahirkan anaknya itu di Kreta. Lalu ia membohongi Kronos dengan membalur sebuah kain putih dengan batu dan diberikan kepada Kronos. Tanpa rasa curiga, ia pun menelan batu itu. Zeus kemudian disembunyikan di suatu gua di Gunung Ida. Menurut beberapa versi, ia meminum susu dari kambing yang bernama Amaltheia dan dilindungi oleh para Kuretes. Kuretes merupakan kelompok prajurit penari. Jika Zeus menangis, mereka akan menari dan memukul perisainya agar suara tangisan Zeus tertutupi. Pada versi lain, Zeus dirawat oleh nimfa Adamateia. Ia menyembunyikan keberadaan Zeus dengan cara menggantungnya di pohon dengan tali. Dengan begitu, Zeus tidak menyentuh bumi, lautan, dan langit yang semuanya dikuasai oleh Kronos. Ada juga yang mengatakan Zeus dirawat oleh neneknya, yaitu Gaia. Setelah ia menjadi dewasa, Zeus mendapatkan suatu ramuan dari neneknya, Gaia. Namun ada juga versi yang mengatakan ia mendapatkan ramuan itu dari Metis. Ia lalu membujuk Kronos untuk meminum ramuan itu dan membuatnya memuntahkan semua yang ia makan, termasuk batu yang dikira Zeus dan juga saudara-saudara dari Zeus. Setelah berkumpul dengan saudara-saudaranya, Zeus kemudian menyatakan perang kepada Kronos. Ia membebaskan para Cyclops dan Hekatonkir. Karena senang dibebaskan oleh Zeus, Cyclops memberikan hadiah berupa petir untuk Zeus, di mana petir ini menjadi begitu ikonik dan terkenal hingga saat ini. Setelah para Cyclops dan Hekatonkir membantu Zeus melawan Titan, mereka pun berhasil mengalahkan Titan dan mengurung semua Titan di Tartaros. Setelah kalahnya para Titan, 12 dewa Olympians menjadi penguasa para dewa menggantikan para Titan. Ke-12 Olympian ini adalah Zeus, raja di antara para dewa, sekaligus penguasa tertinggi dari para Olympians dan dewa. Ia juga menjadi penguasa langit, dewa hujan, dan pengumpul awan yang memiliki halilintar. Hera, istri Zeus, yang merupakan dewi perlindungan pernikahan dan juga dewi kelahiran serta persalinan para wanita. Poseidon, sang penguasa lautan. Lalu Hades, dewa orang mati dan harta kekayaan. Athena, dewi perang, dewi pelindung kehidupan, dewi kerajinan tangan, kebijaksanaan, dan pertanian. Apollo sebagai dewa matahari, cahaya, musik, ramalan, panahan, penyembuhan, dan pelindung kaum muda. Artemis yang merupakan dewi bulan, pelindung alam dan hewan liar. Ia juga merupakan dewi kesucian dan kesuburan. Dewi Aphrodite adalah dewi cinta dan keindahan. Dewa Hermes, sang dewa pengantar pesan, dewa penunjuk jalan, dewa pelindung para petualang, dan dewa penuntun arwah. Hermes dapat melintasi 3 dunia, yaitu dunia para dewa, dunia manusia, dan dunia kematian. Ares, si dewa perang yang terkenal akan kebrutalannya dalam peperangan. Ada Hephaestus. Ia adalah dewa yang pincang dan buruk rupa, tetapi ia juga dikaruniai kepandaian dan mengolah besi dan menciptakan benda-benda yang luar biasa. Yang terakhir adalah Dewi Hestia. Ia adalah dewi hati, simbol rumah, dan tempat bagi bayi yang baru dilahirkan sebelum ia diterima keluarganya dan sekaligus juga dewi pelindung keluarga.